Kasian kasian Salah. Bang, udah bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alivia Putri Derika. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Ramka. Di sini saya ingin memberi sedikit pengetahuan kepada kalian semua tentang beberapa siklus akuntansi. Baik, kalian bisa langsung simak videonya ya. Baik, teman-teman sekalian, di sini terdapat contoh latihan soal. Pada tanggal 1 Juni 2022, 3 teman membangun sebuah bisnis di bidang jasa, yaitu salon Pityuk Girl. Selama bulan tersebut, mereka melakukan transaksi untuk usahanya sebagai berikut. Di sini teman-teman bisa lihat ya berapa banyak transaksi yang dilakukan oleh mereka bertiga. Oke, kita lanjut. Yang pertama ada neraca lajur. Apa itu neraca lajur? Neraca lajur adalah komponen dalam pembukuan akuntansi yang digunakan untuk memeriksa buku besar setelah dilakukan penyesuaian. Neraca lajur berfungsi untuk menghimpun semua data keuangan yang dibutuhkan dalam menyusun laporan keuangan. Neraca lajur biasanya disajikan dalam bentuk spreadsheet yang singkat dan mudah dimengerti. Teman-teman bisa langsung dilihat ya hasil dari neraca lajurnya. Bentuk tabel 1 ini yaitu neraca lajur yang dimana terdapat 7 kolom. Ada nomor akun, neraca saldo sebelum disesuaikan, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan yang terakhir ada neraca. Tetapi di bagian yang neraca saldo sebelum diselesaikan sampai neraca itu ada bagian debit dan kredit. Dengan catatan debit itu uang yang masuk dan kredit itu uang yang keluar. Contohnya di sini pada tabel 1 di bagian akun ada kas, karena kas itu aset jadi masuknya di D atau debit. Itu untuk di yang neraca saldo sebelum disesuaikan. Kemudian untuk di bagian penyesuaiannya itu tidak ditulis. Lanjut untuk yang kolom neraca saldo setelah disesuaikan itu ditaruh di debit, dan untuk laba rugi nggak dicantum. Kemudian di bagian kolom neraca itu dicantumkan sama juga di bagian debit. Untuk akun selanjutnya bisa teman-teman lihat ya. Oke, lanjut next slide. Di sini ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang memberikan informasi keberhasilan yang dicapai atau kegagalan yang terjadi pada suatu perusahaan dalam rangka menjalankan usahanya selama periode tertentu, yang dinilai dengan sejumlah uang. Sesuai sama pengertian, jadi di tabel kedua ini, yang pertama ada pendapatan. Pada transaksi mereka bertiga, pendapatan mereka itu 120.900.000. Jadi totalnya 120.900.000. Lanjutnya itu ada beban. Di sini semua beban dimasukkan ya, seperti beban gaji, iklan, dan lain-lain. Kemudian dijumlah di akhirnya. Lanjut slide ada laporan perubahan modal. Merupakan laporan keuangan yang menggambarkan perubahan ekuitas dalam suatu periode. Kita lanjut ya. Di sini ada tabel ketiga. Untuk pengisian kolom pertama itu ada modal awal. Kita lihat modal awal salon Pityuk Girl ini berapa. Oh, ternyata 50 juta. Kita taruh 50 juta. Kemudian kita lihat untuk labanya berapa. Kita bisa tahu labanya dari yang tabel 2 tadi ya teman-teman. Untuk laba itu ada 95.770.000. Kemudian prive-nya ada 50.000, di total jadi 95.720.000. Dan untuk mengetahui modal akhirnya yaitu
modal awal ditambah total laba dan prive. Jadi hasilnya 145.720.000. Untuk penjelasan siklus terakhir ada laporan neraca, merupakan laporan keuangan yang disusun secara sistematis yang menggambarkan posisi keuangan pada periode tertentu yang terdiri dari unsur aktiva atau harta, kewajiban atau hutang, dan ekuitas atau modal. Kita langsung lanjut ke tabelnya ya. Di sini ada tabel keempat, itu ada kolom aset dan hutang. Untuk bagian aset itu dijabarin ada apa aja, dan jika ada akumulasi maka akan dikurang. Kemudian di akhir di total, dan untuk di bagian utang itu sama, dijabarin ada apa aja, kemudian di total. Namun bedanya antara aset dan utang hanya diakumulasi. Untuk yang utang dijumlah kemudian ditambah dengan modal akhir kemudian totalkan. Baik, itulah beberapa penjelasan dari saya mengenai siklus akuntansi. Referensi yang saya gunakan dari Dr. Agi Hanggara, MP, ND, dengan judul buku Pengantar Akuntansi. Oke teman-teman sekalian, cukup segitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, oke?